Ada 4 posisi. Saya ulang, ada 4 posisi dalam sholat yang langsung dijamin oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai posisi yang cepat mengabulkan doa. 1, berdiri. Berdiri. Dalilnya di Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Di Al-Baqarah ayat ke-45. Di hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Nanti saya turunkan. Yang kedua, saat ruku dan sujud. Saat ruku dan sujud. Dalilnya di Quran ada di surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Selanjutnya 4. Jadi tadi berdiri, 2 ruku, 3 sujud di ayat yang sama. Yang keempat, sesaat sebelum salam, Islam mengatakan innaka hamidum majid, itu ada doa yang kalau Anda bisa mohonkan dengan baik juga cepat dikabulkan. Itu riwayatnya ada di hadis Muslim nomor hadis 588. Saya mulai dari yang berdiri dulu ya. Ada 2 cara ketika Anda ingin bermohon saat berdiri dalam sholat. Cara pertama yang tidak dilafazkan berdasarkan isyarat di Quran, surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-45, wasta'inu bisabri wassalah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, kemudian mintakan solusinya lewat salat. Saya turunkan kalimatnya, mohon bisa dihapus dulu. Ya. Lihat sini ya, saya berikan gambaran secara lafadznya. Cukup, jazakallah. Saya turunkan Quran surah kedua ayat ke-45. Posisi paling kanan di pertengahan, gak sedikit ke bawah. Wasta'inu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda punya persoalan dalam hidup, mintakan solusinya. Pertama bisobri, dengan sabar. Jadi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Lalu kemudian terima dulu dengan sabar, lalu tunaikan salat, wassalah. Minta dalam salat. Dijelaskan di hadis kapan mintanya? Kapan mintanya? Di hadis Abu Daud nomor hadis 649. Lihat, fokus. Perintah Qur'annya wasta'inu, dan mohonkan kepada Allah. Kalau Anda ingin robah kalimat wasta'inu menjadi bentuk permintaan kita yang minta, maka dalam bahasa Arab kalimatnya akan berubah dari ista'inu menjadi nasta'in. Saya turunkan. Nasta'in. Wasta'inu, Anda minta ya. Lalu kita mau minta, robah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Sekarang perhatikan. Nabi menyampaikan ketika seorang hamba dalam salatnya mengatakan, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, kami sekarang salat menyembah-Mu saja. Dan sekarang kami punya persoalan ya Allah. Kami minta solusinya dari-Mu saja. Dari-Mu saja. Saat Anda mengucapkan kalimat ini, bukankah Anda ucapkan saat berdiri? Dalam mengucapkan Al-Fatihah itu? Dalam baca Al-Fatihah? Setelah Maliki Yaumiddin apa bacaannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdik. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Syaratnya kalau benar salatnya sampai berdiri ini, sampai berdiri, ma sa'ala. Apapun yang dia minta saat ini akan dikabulkan. Di cara pertama cukup tidak perlu dilafadzkan, dalam hati saja. Jadi begitu Anda mengatakan wa iyyaka nasta'in, Anda hadirkan suasananya. Anda punya persoalan apa dalam kehidupan? Jelas di sini? Baik, nanti saya turunkan dalilnya lagi. Jadi kita pakai dalil bukan pakai pendapat ya. Awas, dan ini dipraktekan. Dipraktekan. Tapi syaratnya ini mesti benar salatnya.
Jadi kalau sholat Anda nggak benar dari mulai takbir, bahkan dari wudhu sampai ke sini, Anda nggak akan dapat yang ini. Tidak akan dapat. Jadi kalau sholat Anda benar dari mulai wudhu sampai dengan takbir, sampai berdiri, maka ini diberikan yang pertama kali. Ya. Makanya Nabi itu sangat ketat dalam masalah sholat. Saya sampaikan sampai 2 kali, dari tadi malam di Al-Irsyad, sampai tadi subuh ya, di Masjid Al-Falah. Disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babul musi fis shalah. Ada orang yang datang kepada Nabi namanya Khalad Az-Zuraiqi. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada khala ila Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di samping Nabi. Kemudian dia mulai bertakbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kamu salat lagi karena kamu belum salat. Padahal sudah salam. Dia mengulang sampai 3 kali, tapi Nabi mengucapkan kalimat serupa. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik daripada ini. Tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai wudhu, Pak, sampai dengan salam. Idza qumta ila shalah asbighul wudhu, famastaqbilil qiblah, famafakabbir. Kalau kamu mau salatnya bagus sempurna, sempurnakan wudhu, begini caranya. Kemudian menghadap ke arah kiblat sampai kakinya diatur. Bagaimana cara berdirinya, bagaimana lebar kakinya, bagaimana cara bertakbirnya, bagaimana cara bersedekapnya sampai akhirnya. Sampai di situ Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti persis melihat saya. Saking ingin benarnya salat kita bukan masalah fikihnya, tapi Nabi ingin memastikan bahwa kita yang salat mendapatkan minimal karunia ini. Jelas sampai sini? Yang kedua, ada yang boleh dilafadzkan dalam berdiri. Boleh, bisa dilafadzkan. Jadi yang ini belum dilafadzkan, masih memohon. Yang kedua yang dilafadzkan. Kapan itu dilafadzkan? Setelah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah. Antum kalau selesai baca Al-Fatihah dalam sholat baca apa? Halo? Jangan katakan wallahu alam, enggak ada. Waladhdallin, wallahu alam, enggak ada. Baik, setelah baca Al-Fatihah baca apa? Surah. Baik. Surah itu dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas tidaklah diturunkan oleh Allah. Tidak diturunkan oleh Allah sebagai Al-Quran itu untuk sekedar dibaca, bukan. Saat pertama kali diturunkan oleh Allah, itu disebut langsung oleh Quran dengan nama Hudan. Quran, surah kedua, ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan. Artinya, bisa petunjuk, bisa solusi dari berbagai masalah, bisa hal yang memudahkan dalam kehidupan. Itu hudan. Lihat kalimatnya, lihat. Isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, Allah menyampaikan tuh hudan linnas, solusi dari setiap persoalan hidup yang dialami oleh manusia. Jadi kalau ada manusia walaupun dia tidak beriman, dia belajar Quran, bisa mendapatkan bagian kemudahan dalam hidupnya. Makanya saking sayangnya Allah pada orang beriman, dipaksa oleh Allah dalam tanda petik, supaya dia mendapatkan hudan. Solusi kemudahan dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Dipindahkan ayatnya ke Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Apa amalannya? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Diminta oleh Allah menunaikan salat ini supaya mendapatkan hudan. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini sebetulnya poinnya. Jadi antum setelah membaca Al-Fatihah, seharusnya antum mencari surat-surat yang dibacakan sesuai dengan kebutuhan antum.
Cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semua berisi kebutuhan kita.